wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, perwakilan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, yang saya hormati rekan-rekan pejabat fungsional pengawas koperasi dan staf bidang kelembagaan dan pengawasan, yang saya hormati peserta undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar, diberi keselamatan, kesehatan untuk bersilaturahmi dan berkumpul untuk membina ilmu dalam rangka sosialisasi dan pendampingan pengisian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dalam rangka kegiatan penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi yang bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dan lurus. Selanjutnya, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mas koperasi. Yang kedua, laporan panitia. Yang ketiga, pembukaan. Yang keempat, pembacaan doa dan dilanjutkan materi inti. Untuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mas koperasi. Hadirin dimohon berdiri. Kita bangun koperasi.
disampaikan oleh Ibu Kadif dan Ibu Kadif Lembaga Pengawasan sekaligus membuka acara kegiatan hari ini. Kepada Ibu Roslina SPMM dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yogi selaku narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan penilaian kesehatan pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi atau KKPKK dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang selalu kita nantikan petunjuk dan syafaatnya hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu beserta kegiatan yang berbahagia pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Nama kegiatan yaitu sosialisasi dan pendampingan pengisian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi atau KKPKK. Dasar pelaksanaan yaitu Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Dasar yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dasar pelaksanaan yang keempat adalah Petunjuk Teknis Deputi Bidang Kekoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Maksud dan tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah meningkatkan pemahaman pengawas koperasi maupun pengurus koperasi terkait penerapan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam koperasi sesuai dengan petunjuk teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Maksud tujuan yang kedua adalah koperasi dapat menilai kondisi dan melihat kondisi kesehatan koperasi, apakah koperasi tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Sumber dana kegiatan pada hari ini berasal dari dana APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 November 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Narasumber berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan. Peserta kegiatan sebanyak 65 orang atau 65 koperasi dari unsur pengurus koperasi. Bapak Ibu, sebelum saya membuka acara, terlebih dahulu kami menyampaikan
sampaikan, sebenarnya acara pada hari ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Dinas. Berhubung Ibu Kepala Dinas bersamaan dengan acara apel siaga kebencanaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, sehingga menugaskan saya selaku Kepala Bidang untuk memberikan arahan maupun membuka acara pada hari ini. Bapak Ibu, nanti Ibu Kepala Bidang akan hadir di tengah-tengah kita setelah acara apel siaga kebencanaan ini sudah selesai. Untuk menyingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan pendampingan pengisian kertas kerja KKPKK pada hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kegiatan dan pembukaan dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Miftahuddin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mendudukkan kepala, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada pagi hari sampai sore nanti diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin, dan bagi yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan pakaian masing-masing. Al-Fatihah ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di gedung yang sangat indah ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Memperhatikan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami ya Allah, di antara insan-insan koperasi ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu ya Allah, agar kami lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, dan kabulkanlah semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya acara ini demikian serangkaian acara pembukaan sosialisasi dan pendampingan pengisian atas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dalam rangka kegiatan penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi. Sebelum acara diakhiri, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, acara ini akan dibantu oleh moderator dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan. Kepada Ibu Alfia SSMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memahami tentang pemeriksaan kesehatan koperasi. Kalau biasanya panjenengan kita datang bahkan ada yang
yang kami sampling hari ini, kami berharap pengurus ke depan bisa melakukan penilaian mandiri, karena sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2023 diharapkan saat ini masih KSP dan KSPPS yang diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri. Saat ini KSP dan KSPPS berdasarkan SE nomor 4 diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri melalui sistem yang namanya aplikasi pengawasan. Dan kami harap tahun depan itu sudah bisa dilakukan, sehingga kami tinggal verifikasi data-data yang panjenengan setorkan lewat sistem. Itu harapan kami. Tahun 2023 kami berharap panjenengan paham cara penilaiannya, sehingga nanti 2024 koperasi sudah bisa melakukan penilaian mandiri. Dinas hanya melakukan verifikasi saja. Kalaupun diperlukan untuk turun lapangan, maka kita lakukan verifikasi lapangan. Narasumber kita pada hari ini ada dua, yaitu dari Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, Bu Roslina, dan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, Pak Yogi Rosisno. Terkait dengan self-declare mungkin akan lebih banyak disampaikan oleh Bu Roslina. Evaluasinya menjadikan kemarin kan sudah menyampaikan self-declare. Ada beberapa temuan yang hari ini hadir, saya undang. Ternyata belum self-declare, bahkan belum punya akun, belum self-declare. Hari ini alhamdulillah hadir. Nah, nanti mungkin ada evaluasi dari Bu Lina terkait dengan self-declare yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang tanya, "Lah Bu, angka ini kok gak muncul yang saya isi?" Ketika dengan masuk berandanya koperasi, itu kan angkanya muncul ya. Utang luarnya berapa, modal luarnya berapa, modal sendirinya berapa. Loh, angkanya kok nggak sama, tanya saya gitu. Ya mungkin nanti proses verifikasi lapangan perkiraan Januari sampai Maret ya. Januari sampai Maret akan ada proses verifikasi atas self-declare yang sudah dikirimkan oleh panjenengan. Mungkin itu langsung saja kami serahkan ke Bu Lina untuk evaluasi self-declare. Izin untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh kita selaku moderator. Saya hanya akan menyampaikan sekilas saja tentang evaluasi self-declare. Ya, self-declare adalah pernyataan mandiri oleh koperasi bahwa koperasi tersebut, koperasi Bapak Ibu, menyatakan dirinya di bawah binaan dan pengawasan dinas koperasi atau pemerintah, atau dalam pengawasan dan binaan OJK. Ya, yang satu bersifat closed, ya, kalau itu dalam binaan kami, atau open loop dalam binaan OJK. Bapak Ibu, kemarin tanggal 10 kita mengundang OJK, makanya ini ada rentetan acaranya. Kalau jenengan baca di spanduk ini, itu FGD tindak lanjut self-declare ini sebenarnya tanggal 10 sampai tanggal 17. Maksudnya itu rangkaian kegiatan kita setelah pasal self-declare kemarin, ya, itu dimulai tanggal 10 kita mengundang ibu-ibu Kopban dan KSPPS, kita undang kemarin dari OJK dan dari Dinas Koperasi Provinsi tentang penggabungan dan peleburan. Kenapa Bapak Ibu ini tidak kita undang untuk kegiatan FGD yang dimana OJK sebagai narasumber? Pasti panjenengan pengen tahu isi di dalamnya seperti apa, ya. Karena keterbatasan waktu kita itu setiap hari ini, hampir setiap hari itu kita acara ya Bu Alia, hanya sehari 2 hari kita ngajarkan SOJ, habis itu terus running terus kita ini sampai di Desember. Maka karena keterbatasan waktu dan anggaran juga, ya, kita akan mengundang jenengan FGD dengan OJK, tetapi secara online, ya, secara Zoom, biar semuanya bisa kita akomodir. Tidak, nanti ada protes kalau kita undangnya secara langsung, kok saya tidak diundang begini begitu. Akhirnya kita akan mengadakan secara Zoom sekitar akhir bulan ya, akhir tahun, akhir bulan ya. Kalau akhir bulan November atau awal Desember ya. Saya harapkan nanti
Bapak Ibu semuanya mengikuti dan mencermati apa yang disampaikan OJK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan saya sampaikan tentang hasil self declare kemarin, ya. Seperti ini ya. Di sini kelihatan apa enggak ya? Oh, enggak kelihatan. Bisu sudah maksimal ya, sudah. Ya berarti yang kelihatan yang depan gitu. Makanya untuk yang depan ini beruntung loh. Pasti ada orang ngerti sudah enggak bilang pengen ada yang beli. Akhirnya kan enggak ketok. Karena ini kita pakai sistem ini bukan PowerPoint, ini melalui OBS. Ya. Jadi gini, lingkaran hijau ini adalah hasil daripada self declare. Ya. Operasi kita kalau keseluruhan sebelumnya yang nah ini operasi kita itu agak dilihatkan semua operasi kita ini keseluruhan yang aktif itu ada 1051 koperasi keseluruhan ya, baik itu unit simpan pinjam, operasi wanita, KSP dan yang lain-lainnya ya, baik itu KSPPS yang kelas 1 dan yang lain-lainnya ya. Nah, yang menyatakan self declare kemarin itu 265 atau sekitar 25,2%. Mengapa yang lainnya kok tidak self declare? Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak punya usaha simpan pinjam, pure hanya usaha retail aja. Jadi tidak wajib kalau hanya usaha retail, tidak punya usaha simpan pinjam. Yang kedua adalah koperasi program yang mendapatkan hibah koperasi wanita yang hibah tahun 2009 itu ada beberapa yang sudah mati suri. Tapi kita tidak berani untuk membubarkan karena ada hibah yang melekat di sana. Ada juga operasi tersebut aktif, ada berjalan, tetapi tidak tahu atau tidak mau tahu. Operasi ada, tidak dapat hibah, tetapi jalannya tidak aktif lah. Yo wis ada buka, ada enggak, Senin Kamis ya, seperti itu ya. Ada beberapa kemungkinan sehingga yang sudah menyatakan kepada kami untuk self declare sebanyak 265 koperasi ya. Kemudian nah ini ada lingkaran hijau ini yang tadi 25% tadi ya. Ini yang menyatakan self declare yang sudah mengisi penuh dan berhasil ada 243 koperasi. Jadi tidak semuanya ternyata ya. Ada yang 7 masih draft. Di sini ada yang draft itu maksudnya belum isi semua sampai submit. Mungkin Bapak Ibu merasa saya belum sampai submit. Terus ya, ini yang buat akun semua ini ya, membuat akun semua dari 257 tadi. Kemudian yang ragu-ragu nggak isi sama sekali itu ada 7 koperasi. Jadi 243 yang sudah berhasil, 7 masih draft belum disubmit, yang 7 tidak mengisi sama sekali. Nah, kemarin Bapak Ibu ketika ada koperasi datang ke tempat kita, mereka belum daftar sama sekali. Kita jalannya hanya bisa membuatkan akun saja di ODS. Dibuka 15 Desember ya. Sekarang tanggal ditutup ya. Ditutup sampai 15 Oktober. Kemudian diperpanjang lagi 22 Oktober. Itu masih bisa Bu, Bapak Ibu masuk ke sistemnya ODS yang self declare. Setelah 22 Oktober kita masih belum bisa mengakses. Jadi kita masih belum tahu apakah bisa atau tidak. Mereka yang terlambat, mereka yang kemarin masih ragu-ragu,
Jadi kesimpulannya 14 orang tadi ya masih dalam kondisi antara dia self declare dan tidak, seperti itu ya. 14 orang yang masih berupa draft dan yang belum sama sekali mengisi tapi punya akun. Jadi ada beberapa orang yang belum sama sekali membuat akun, datang ke kita buatkan akun di ODS, berhasil, mau masuk sistem self declare ini sudah tidak bisa kita akses. Jadi kita masih belum tahu, kita tunggu beritanya dulu dari kementerian. Nah, mungkin Pak Yogi nanti bisa memberikannya. Mungkin itu untuk mempersingkat waktu karena ini nanti materinya panjang, jadi saya tidak akan berlama-lama. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya muliakan, saya hormati narasumber dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur yang hari ini hadir bersama juga Bapak Ibu peserta yang luar biasa. Beberapa kali dihadirkan nih Pak narasumber, orang-orang yang sama mungkin sebagian besar ya, Kak bosen gitu Pak, ya semoga-moga lah demi keberlanjutan dari seluruh program. Dan juga Bu Lina selaku bidang yang menangani tentang sehat tidaknya koperasi. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Karena sebelum kesini harus naik 3 tangga, memang dibuat seperti itu. Abi, Kepala Dinas Pendidikan tuh memang nggak mau dikasih lift. Tujuannya apa ya? Mengukur kesehatan jantungnya jenengan. Perkara tengah dalan untuk mengkis-mengkis ya, itu bisa telepon dekat dengan RSUD Bangil kita ya. Bukan. Maksudnya kita biar tidak terlalu dimudahkan, mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin ke depan akan dievaluasi, barangkali penggunanya memang banyak pramanula seperti saya misalnya, jadi mungkin nanti akan diberikan. Terima kasih kehadirannya dan semoga salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya tadi terlambat karena harus mengikuti dulu ada teatrikal atau drama terkait bagaimana kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pasuruan. Ini kegiatan tahunan, jadi setiap mau bencana kita harus siaga dulu, ada mitigasi. Kalau mitigasinya itu sudah di kecamatan-kecamatan. Karena saya pernah di Prigen, memang nggak pernah kebanjiran, tapi longsoran gitu. Lek Prigen kebanjiran, ya opo bangir kan gitu. Jadi mitigasi bencana itu sudah dilakukan di beberapa kecamatan rawan bencana. Sekarang kita tadi itu gelar pasukan dan juga kesiapan untuk menghadapi bencana. Semoga tahun ini Kabupaten Pasuruan dijauhkan dari bencana sehingga fokus pembangunannya biar satu saja, misalnya Dinas Koperasi bagaimana kita menyikapi perubahan regulasi itu sampai dengan akhir dan menghasilkan koperasi-koperasi yang legal formalnya juga terjaga, demikian juga bidang usahanya. Matur nuwun semua. Saya mohon maaf tidak berganti baju karena kalau nggak ganti baju nanti nggak jadi kesini karena ada acara juga di DPRD gitu ya. Jadi begitulah, kalau akhir tahun ya Pak, mungkin di provinsi juga lebih banyak lagi sama ya. Jadi kita melaksanakan perubahan anggaran itu kan memang oyak-oyakan karena 15 Desember sudah harus off gitu ya pelaksanaan G. Terima kasih tadi sudah Bu Lina sudah menyampaikan, sudah dibuka, sudah dilaporkan kegiatannya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan intinya adalah untuk perkoperasian di Kabupaten Pasuruan. Yang hadir ini insya Allah koperasi-koperasi yang memang sudah terdetek kesehatannya ya Bu, sehingga dihadirkan di sini. Ini pilihan juga, pilihan yang punya usaha simpan yang sudah self declare. Jadi memang masih ada yang belum Mbak self declare, kira-kira berapa? Setengah persennya atau baru 25,5%. Ya inilah kita sudah berupaya Pak untuk membuat mereka berani mendeklarasikan diri, tetapi kenyataannya ya banyak sekali koperasi-koperasi, khususnya koperasi-koperasi wanita yang kecil dengan usaha simpan pinjam yang memang
dulu dibentuk satu desa satu kopuan. Nah ini kan memang ada sedikit kendala terkait juga modal yang memang ada ketentuannya. Nah itu yang menyebabkan mereka jadi ragu-ragu untuk melakukan self declare, tapi sudah ditutup ya, nggak dibuka lagi. Belum tahu, belum bisa diakses lagi setelah 15 Oktober. Sekali lagi matur nuwun kehadirannya, dan pengawasan itu memang mutlak diperlukan karena setiap organisasi, jenis organisasi apapun mulai kecil sampai besar, dalam sistem manajerial itu juga harus ada pengawasannya. Kenapa harus diawasi? Ya biar benar. Mau pengawasannya kadang-kadang sih banyak masalah gitu. Makanya kenapa kemudian regulasinya bolak-balik dirubah dikit biar operasi ini bisa tetap eksis. Itu kan karena itu tadi ada sedikit saja, karena kita ini kan hidup dalam suatu sistem ya. Kalau satu saja rantainya rodok putus titik, itu pasti yang lain juga berpengaruh. Makanya penjenengan yang hadir di sini, mari sama-sama berkomitmen, karena saya yakin ini yang hadir ini sudah yang ngetop-ngetop gitu ya. Kemarin hadir di mana, sekarang hadir di mana, tuh bisa ada ya. Pastinya adalah semua demi kebaikan kita bersama. Selamat mengikuti kegiatan ini sekali lagi, karena ini merupakan ikhtiar kita bersama. Semoga diridhoi oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, dan penjenengan yang hadir di sini dicatat sebagai amal ibadah. Nanti ada makan siangnya. Nah ya berarti penjenengan nanti sampai sore. Ya, terima kasih. Ini yang dari Kopkar Bu Nia ini nggak bolos ya Bu, bolos. Alhamdulillah cuti 2 hari dari kooperasinya loh, luar biasa. Matur nuwun semuanya, tepuk tangan. Punya ini teman saya SD, jadi mulai SD sampai sekarang ya wajahnya sama. Mungkin dia melihat saya juga lebih parah gitu barangkali ya punya, mohon maaf. Jadi itulah, sampai dikorban-korbani tidak kerja. Padahal mungkin ada hitungannya juga ya kalau cuti gitu ya punya. Oh gak apa-apa, nanti kita sembelih kambingnya Bunia aja. Beliau peternak kambing. Oke, terima kasih kehadirannya. Tetap semangat memajukan koperasi di Kabupaten Pasuruan, dan harapan kami nanti ke depan setiap kita mengikuti lomba barangkali ada yang dibidik ya Bu Lina, sehingga hasil akhir dari semua proses pendampingan maupun kita memberikan pembinaan kepada koperasi itu ada minimal ya wis lek iso gak iso 3 besar ya 1 besar gitu Bu Lina nggih. Nggih matur nuwun semuanya, tetap semangat, dan semoga sekali lagi kita diberi kesehatan, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat uangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, singkat aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan sebenarnya Bu Rusina, Pak Yogi bocorannya kapan? Jawaban saya kan belum hujan. Apa yang saya jawab seperti itu? Belum. Jadi gini Bapak Ibu, terkait sedikit Bapak Ibu, outputnya itu adalah itu Bapak Ibu harus punya izin. Apakah izinnya melalui OJK ataukah melalui Kementerian Koperasi? Itu aja outputnya. Tapi ini semua berproses Bapak Ibu, proses, dan sampai saat ini kami juga belum tahu bocorannya terkait pendaftarannya kedua. Kalau infonya itu Oktober dibuka, itu waktu zaman dulu Pak, pertama kali waktu itu Desember dibuka sampai Desember seperti itu. Baru kemudian Januari sampai Maret itu 2024 itu verifikasi apakah data panjenengan itu masuk kategori open atau close. Pak kami open Pak, oh pengen close Pak. Oh ternyata jenengan pemasuknya keliru dan sebagainya. Mungkin kami arahkan seperti itu. Verifikasi dulu berpandang seperti itu. Baru kemudian bulan apa? Juni sampai Desember 2025 itu pengurusan terkait masalah izin kalau ke OJK seperti itu sebagainya. Dan diharapkan nanti itu 1 Januari 2025 itu semua sudah terverifikasi dan sudah punya izin. Apa itu izinnya ikut OJK atau Kementerian Koperasi. Maka di sini Bapak Ibu nggak usah takut lah masalah isi data keliru, nggak masalah, isi dulu verifikasi bahwa memang kita isi apa adanya, makanya ada meterainya. Kalau kemudian ternyata ada yang salah penafsiran, nanti nomor 2 dulu kalau nanti verifikasi jelas seperti itu, daripada tidak di sama sekali. Kalau dari sama sekali bagaimana keterusannya? Ya otomatis kan secara hukum
USP atau KSP itu berarti kan legal, kegiatan USP itu. Apa kena sanksi? Nah, ini jelas ada sanksi administrasi. Nah, terkait di depan topik apa sanksi apa lagi ya mungkin kita juga menunggu undang yang terbaru. Yang jelas bahwa dalam Permen 08 ini disebutkan ada sanksi administrasi, pembukaan usaha, pencabutan usaha dan bubaran seperti itu. Tapi semua kami masih benar-benar masih menata terkait fokus ini adalah terkait masalah izinnya dulu seperti itu. Nah, terkait hari ini Bapak Ibu, kami berharap jenengan itu pengen tahu kita bagaimana kondisinya itu sehat, cukup sehat dan pemasukan khusus. Terkait kategori Bapak Ibu yang mengesahkan telah nanti adalah pemerintah, dinas koperasi kabupaten kota. Karena Bapak ini adalah dari terima dari dinas kabupaten Pasuruan yang menerbitkan. Bapak Ibu hormati, tadi sebenarnya juga terkait masalah izin menyimpang sedikit dari umum saya. Terkait batu ini hilang Bapak Ibu, tolong ada nggak yang bilang kemudian sejarahnya seperti itu. Kemarin saya juga ditanya soal teman kami yang sekolah Jawa Timur, Pak, badan kami hilang Pak, nomor berapa juga nggak tahu. Ada nggak kita stoknya seperti itu? Tinggal zaman dulu. Kalau memang ada, ya nanti kita cari di dokumen kami kalau ada. Kalau memang itu memang didirikan di tahun 2007 mungkin notaris mungkin, tapi kalau di itu mungkin di dinas koperasi seperti itu. Karena kami kalau memang kemudian itu sudah hilang ya, nanti pertama adalah pengajuan hilang seperti itu. Bapak Ibu hormati, terkait kembali ke masalah koperasi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu di sini kedepannya itu nanti semuanya koperasi harus ada pengawasan, diawasi, diperiksa seperti itu. Disampaikan pemeriksaan bagian pengawasan, maka di sini diperiksa dokumennya itu sambung enggak. Ibu nyatakan sehat, diperiksa manual, nggak bisa dokumennya apa, dokumennya apa. Dokumen-dokumen ini Bapak Ibu itu bagian daripada perusahaan jenengan. Jangan sampai contoh Bapak Ibu, Pak, Bu, jenengan berapa jasa simpannya, jasa pinjamannya? Kami adalah Pak 1,25. Dasarnya apa? Kalau bukan tidak, kalau bukan menyatakan itu tidak bisa menunjukkan, ya berarti tidak terpenuhi. Kami kebiasaan seperti itu bukan? Tidak bisa. Kami harus ada fakta hukumnya. Jadi bukan karena kebiasaan, fakta hukumnya. Ternyata semua yang Ibu bilang adalah yang kebiasaan, tapi tidak ada fakta hukumnya. Tidak terpenuhi semua. Tidak apa-apa. Tahun depan perbaiki. Gimana cara bikin aturan doa? Tanya doa. Gimana persen tanya doa? Semuanya sudah kami siapkan di situ semuanya. Tinggal nanti Ibu ganti sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing koperasi. Terkait untuk KSP misalkan, tata cara pinjam bermasalah bagaimana aturannya? Ini 1-2 kali, satu tulisan nggak ada nggak kata seperti itu? Nggak ada Pak, selama ini kebiasaan, nggak bisa, tidak terpenuhi. Nggak apa-apa Pak, dalam hal nggak apa-apa, tapi kita berbenah. Dengan kondisi seperti itu apa adanya itu, makanya dinas koperasi memberikan arahan pembinaan. Harus seperti ini Pak, seperti ini Pak. Tapi kami tidak intervensi terkait dengan kepentingan jenengan. Kami nggak intervensi, dan kami nggak boleh intervensi terkait kepentingan jenengan. Jasanya sekian persen kami nggak intervensi. Tapi terkait teknisnya harus bagaimana, kami memberi arahan pembinaan. Ini loh Pak, cara bikinnya ini Pak, seperti itu. Tapi di sini draft. Tapi untuk kepastiannya sesuai dengan kondisi dan situasi koperasi masing-masing. Makanya kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, apakah AD-nya sudah dibaca atau belum? Nah, itu sudah. Kalau belum dibaca berarti nggak bisa bikin apa di dalamnya nanti. Makanya kami sarankan dibaca AD-nya. Siapa tahu Bapak Ibu ada klausul yang mencurigakan. Mencurigakan artinya itu nggak jelas. Nah, dijenangi, nanti yang dibaca bertanggung. Contoh misalkan, ternyata siman pokoknya di AD-nya itu ada 300.000, prakteknya cuma 20.000, yang benar yang mana ini? Nah, dalam penulisan itu Bapak Ibu, temuan pasti banyak, pasti banyak, pasti banyak. Pengalaman ini Bapak Ibu, koperasi kelas besar apapun Bapak Ibu, jangan lupa dari temuan. Yang namanya manusia Pak, tidak ada yang sempurna. Yang bisa menilai diri saya adalah Bapak Ibu semuanya.
bisa dinilai oleh orang lain, termasuk koperasi. Bapak Ibu merasa benar, merasa betul, dan berdiri. Begitu kami ada yang pakai kesehatan, malah semuanya banyak Pak. Kami di Dinas Koperasi Jawa Timur pernah melakukan bedah koperasi Pak, tahun 2017 Pak. Tapi ini penkes waktu itu. Ternyata banyak Pak temuannya Pak. Tapi kalau dengan pemeriksaan seperti ini Pak, metode seperti yang sekarang ini, wah temuannya Pak, banyak Pak. Koperasi besar-besar Pak, temuannya banyak. Iya Pak ya. Ternyata saya masih berat ini Pak, ini risiko ini Pak, seperti itu. Gitu Pak. Nah ini plus pembinaan. Makanya di sini besok nilainya apa adanya nggak apa-apa. Nanti kedepannya harus lebih baik lagi. Makanya di sini besok terpilih jujur aja Pak, jujur. Tidak terpilih nggak apa-apa. Seperti itu. Dan terkait berkas-berkas bagaimana nanti sudah kami siapkan di situ semuanya. Bapak Ibu. Itu terkait masalah kesehatan. Dan sebelum menginjak ke lembaga kerja, makanya di sini ada prolognya adalah Permen 09. Itu adalah dasar hukum daripada pengawasan. Lebih teknis nanti di juknis 33 tentang kesehatan. Nanti sampai saya Bapak Ibu nanti ke ke kesehatannya. Nah ini Bapak Ibu, ini jelas Bapak Ibu ya. Yang memeriksa siapa yang memeriksa yang nilai adalah Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, karena Bapak Ibu adalah badan adalah Kabupaten Pasuruan. Makanya diperiksa ini badan hukumnya itu wilayah keanggotaan terutama Pak, terutama. Dan kami pesan Bapak Ibu semuanya, ini yang apa nih Pak? Tolong kalau jenengan mau mengadakan perubahan anggaran dasar, tolong langsung konsultasi ke Dinas Koperasi Pasuruan. Titik. Kenapa? Jangan sampai salah langkah Pak. Kalau langsung notaris Pak, nanti khawatir kami Pak, ini temuan pemeriksaan Pak. Khawatir kami itu nanti nama manusia notaris akan dikopas. Seperti itu. Wilayah keanggotaan dan kemudian sebagainya itu ada semuanya. Tolong disampaikan kepada Dinas Koperasi, maksudnya itu kami PAD seperti ini dan pasal-pasal yang dirubah sekiranya itu adalah tidak bertentangan dengan aturan yang kekinian, yang terbaru nanti berubah. Tapi kami tidak mengintervensi aturan panjenengan. Saat pengurus apa, saat pengawas apa, tentunya saat pengurus pengawas itu secara umum mengikuti aturan yang kekinian terkait USP di Permen 08 2023 dan sebagainya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah terkait tata kelola ini Bapak Ibu, kerja-kerjanya itu nanti biar ada pansus Pak. Tata kelola, prof risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Tata kelola dan prof risiko Pak, nilainya ada 45%. Yang keuangan permodalan 55%. Dari total nilai 100%. Di sini dikatakan maksud apa Pak? Kalau tata kelolanya itu sudah settle, sudah jelas, berarti pasti akan meraih angka 45%. Pasti itu Pak. Tapi kalau di sisi keuangan permodalan itu naik turun Pak, kinerja keuangan turun. Kadang terkendala COVID turun kinerja keuangan. Contoh kemarin gini Pak, pengalaman saya. Ada koperasi yang tata kelola baik. Semua tahun 2000 semua kena COVID-19. Semua sendi-sendi ekonomi runtuh semuanya. Tidak ada yang runtuh semua. Otomatis kinerja keuangan perlahan turun. Yang semula koperasi itu sehat, karena kinerja keuangan perlahan turun menjadi cukup sehat. Semua seperti itu. Nah, di sini kami dengar Bapak Ibu terkait masalah tata kelola permodalan itu sangat penting juga. Ini kan yang turun. Tapi kalau di sini minimal tata kelola itu adalah settle, minimal nilainya turun, tapi klasifikasi penilaian tidak turun. Dulu dinilai nilainya 83 misalkan. Karena ada permodalan yang turun, ini saya turun. Tapi karena tata kelola adalah cukup, minimal masih kategori cukup, kategori sehat, meskipun nilainya turun. Di 83 sekarang 80, nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan tetap kondisinya adalah sehat. Jadi ini adalah
mengamankan daripada koperasi untuk tetap kondisi yang stabil. Karena 45% Pak. Terkait ini Pak, nanti kami jelaskan Pak terkait masalah tata kelola Pak, ini masih panjang di bawah Pak. Kemudian Bapak Ibu, nah terkait hasil ini Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu selanjutnya dengan melaporkan asesmen ini, terus dengan lapor ke dinas koperasi berkirim surat dan sebagainya, terlampir mungkin soft copy nanti monggo silakan lah teknis seperti itu. Harapan kami Bapak Ibu, harapan kami dalam pelaporan itu juga diberikan surat pengantar terlampir mungkin secara laporannya bisa melalui WA, kemudian juga hasilnya soft copy-nya itu ke dinas koperasi. Nanti dinas koperasi akan melakukan verifikasi apakah data panjenengan sudah benar atau enggak, verifikasi nanti itu. Apakah dokumennya sudah benar atau enggak? Apakah pengisian angkanya sudah benar atau enggak? Nah, di sini akan kami verifikasi dan kami akan melihat kekurangan panjenengan, bukan salah, kekurangannya. Kami tidak mungkin mencari salah, mencari kekurangan titik itu saja Pak. Dan nanti kita sempurnakan apakah yang perlu disempurnakan. Kalau kemudian ini terjadi suatu selisih angka dan sebagainya, kami akan memberikan pengarahan. Ini Pak, seperti ini Pak, terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait hasilnya ini Bapak Ibu, pemerintah melalui dinas koperasi akan memberikan sertifikat apabila dalam pemeriksaan itu hasilnya adalah sehat dan cukup sehat, sertifikat. Tapi kalau dalam pengawasan khusus berarti itu ada surat peringatan. Di sini surat peringatan itu pasti ada hal-hal yang perlu dibenahi, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Karena dalam hal peringatan itu mengajunya di lembar kertas kerja tadi itu. Kami dinas koperasi akan melihat daripada penilaian kesehatan yang sudah Bapak laksanakan. Mohon maaf, pemeriksaan kesehatan maksudnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Terus yang seperti itu. Bapak Ibu hormati, mohon maaf ya, kadang-kadang satu salah sebut terkait masalah penilaian kesehatan. Kadang pemeriksaan kesehatan, mohon maaf. Lidah saya kadang kurang pandai. Kenapa Pak Ibu? Ini kalau lihat sejarah Bapak Ibu ya, sebenarnya sejak tahun 98 Pak, saya pertama kali bergabung di dinas koperasi itu sudah ada Pak. Jadi penilaian kesehatan bagi KSP USP koperasi dulu istilahnya adalah penilaian kesehatan. Sejak saya bergabung tahun 19 sudah ada Pak. Masih dulu waktu zamannya masih pakai kertas stensil, jerek pakai odol zaman itu. Berarti kita ketik satu persatu. Itu Pak manual zaman dulu. Itu sudah ada Pak. Terus karena benar barulah kemudian tahun 2020 ini istilahnya menjadi pemeriksaan kesehatan koperasi, bukan penilaian, pemeriksaan koperasi. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan berarti akan menilai lebih detail lagi seperti itu. Kalau penilaian kami hanya menilai aja, menilai oh ya sudah. Tapi kalau pemeriksaan kami akan masuk lebih dalam lagi seperti itu. Karena bagian dari pengawasan. Maka kami berharap Bapak Ibu di sini untuk melakukan peninjauan kembali terkait akma jenengan. Yang pertama harus bisa USP-nya itu. Kalau kemudian di USP ini masih ada simpan pokok wajib, oh berarti bisa. Pak ini ada unit simpan pinjam Pak, unit pertokoan. Buka aja unit simpan pinjamnya, bukan unit pertokoan. Loh kok neraca unit kok ada simpan pokok wajib ya? Wah ini belum bisa. Seperti itu. Neraca konsolidasi masih ada bisa. Di dalam unit SP, unit toko tidak ada Pak, pokok wajib Pak. Yang ada adalah di neraca itu. Jadi ibaratnya gini Pak, hari kita memberikan operasi. Operasi manunggal misalnya dalam pertumbuhan dan manunggal. Kita sepakat ini, Cuma pokoknya kita bayar hari ini.
bayar semuanya. Kumpul duit hari ini, sudah, cuma pokok semua wajib pokok kumpul di saya. Wajib kumpul di saya, di induk maksudnya Pak. Kemudian kalau kita memulai unit usaha simpan pinjam, ada modal store. Saya berikan kepada unit simpan pinjam berapa? Misalkan 100 juta, silakan diputar. Kemudian kalau kita sepakat ada modal lagi, tambah modal lagi, baik simpan pokok wajib dan pinjaman dari pihak luar eksternal, saya dapatkan masuk di induk maksud saya. Kemudian mendirikan unit toko. Seperti itu. Nah, ini bagian dari pemeriksaan. Kalau di sini belum dipisah, nggak bisa. Makanya di sini unit neraca induk itu tidak ada pendapatan. Nggak boleh Pak antara unit pinjam saling pinjam, nggak bisa Pak. Nggak boleh. Kalau SP kurang duit, ya bilang ke induk. Nanti saya tambahin. Tapi kalau ini nggak punya duit, ya ini gimana saya nyari? Apakah nanti memenuhi simpan pokok wajib khusus atau bagaimana? Atau mungkin akan menarik permodalan saya di unit karena kelebihan saya taruh di sini. Jadi ibarat di keluarga itu antara kakak dan adik tidak boleh saling pinjam. Kurang duit harus melalui orang tua. Apa katanya? Apa nggak duit? Cari dulu, gaji dulu. Itu gitu Pak ya, mohon maaf. Itu benahi dulu Pak. Nah kemudian bagaimana dengan MAT? Ya gampang Pak, nanti ada neraca konsolidasi antara induk, neraca apa namanya unit-unit, baru ada neraca konsolidasi. Tapi kalau koperasi jenis KSP, berarti nggak perlu ada neraca unit. Dan neraca induk aja. Tapi kalau di sini saya buka cabang, nah, nanti ada unit atau cabang A, B dan sebagainya seperti itu. Jadi itu Pak mungkin sekilas terkait masalah teknis akuntansinya itu. Nih kalau memang tidak belum dipisah, berarti di sini belum bisa dinilai seperti itu. Karena di kami itu fokus pada pemeriksaan kesehatan koperasi untuk KSP koperasi, meskipun di dalam peraturan itu ada sektorial, tapi di sini masih kurang settle Pak menurut kami, karena sifatnya umum dan itu pun juga menyinggung kepada unit simpan pinjam seperti itu. Ada hal tertentu mungkin yang tidak sesuai dengan sektorial dan itu pun kami nggak bisa nilai. Kenapa? Karena perizinannya kami tidak ngatur dan usahanya terkait sektorial itu kami juga tidak ngatur dan tidak menerbitkan izin seperti itu. Dan di peraturan kami Pak, pemerintah itu paling banyak terkait masalah perizinan simpan pinjam karena berbasis risiko Pak seperti itu. Itu Pak. Sampai di sini ada yang tanya Pak, mau silakan Pak, misalnya Pak. Nah ini Pak ya, ini tahapannya. Bapak Ibu saya hormati, terkait masalah tahapan pengawasan Bapak Ibu itu hanya 3: pelaksanaan, pelaporan dan penerapan sanksi. Itu aja Pak. Terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan itu bisa secara mandiri atau langsung dari kami, dari pemerintah. Kemudian saya itu ada laporan pemeriksaannya dan kemudian laporan ini ada hasilnya dan di sini juga ada sanksinya bagi koperasi yang dalam pengawasan khusus atau dalam pengawasan seperti itu. Tapi yang sehat dan cukup sehat kita terbitkan sertifikat seperti itu. Bapak Ibu saya hormati, terkait masalah sanksi Bapak Ibu, ini ada 4 sanksi. Yang pertama adalah sanksi teguran yang diberikan maksimal 2 kali. Jadi kalau kemudian di sini kami memberikan sanksi, kemudian tidak ada pembenahan, kita memberi sanksi administrasi, teguran sekali, teguran 2 kali. Tapi kalau sampai kemudian dari teguran itu tidak diindahkan, ya wis, ini apa-apa. Kami tidak akan bertanggung jawab. Ibaratnya wis ditandani kalau pakai motor harus pakai helm. Nek misalnya dicegat polisi, yo sekarangmu aku wis nggak belakang. Ibarat seperti itu Bu. Jadi kalau sampai kemudian yang melakukan pelanggaran sampai masuk ke ranah hukum dan sebagainya,
kami kalau di APH sudah kami bina Pak, ada surat peringatan 102, tapi tidak tindakan ya sudah, tugas kami sudah selesai, kamu bertanggung jawab mengurusi DW, kan gitu. Tanggung jawab dari siapa? Tanggung jawab dari rapat anggota, paling penting itu Pak, yang rapat anggota, karena anggota adalah pemilik koperasi. Dan berikutnya adalah kalau ada kasus-kasus pengurus bertanggung jawab, ini tugas pengurus berat Pak. Kamu sudah pernah merasakan itu, memang berat. Maka di sini Bapak Ibu, ibaratnya kalau ada apa-apa, tolong Bapak Ibu selaku pengurus koperasi, tolong tetap berkoordinasi, melakukan pengawasan, melakukan kesehatan mandiri. Ada kurang langsung terkoordinasi aja, nggak paham, datanya aja dinas. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau ditunda berarti akan nambah salah terus. Itu harapannya seperti itu Pak. Kemudian Bapak Ibu di sini yang kedua adalah koperasi wajib menjadi surat teguran itu. PMAPA tidak boleh sejak diterbitkan. Setelah teguran Bapak Ibu pasti ada temuan-temuan. Itu Bapak Ibu harus ditindaklanjuti. Meskipun itu tidak semuanya selesai. Tapi memang ada progresnya Pak. Pak ini banyak temuan Pak dari dinas koperasi, ada 12 temuan Pak. Tapi kami tidak sanggup Pak, harus selesai 3 bulan. Karena kami juga harus bekerja formal dulu di perusahaan dan waktu itu juga terbatas. Silahkan, yang penting ada progres. Sampaikan nanti setelah ada teguran itu dalam waktu 3 bulan laporan ke dinas koperasi. Menindaklanjuti surat dinas koperasi pada tanggal misalkan 30 Maret. Maka dari kami sampaikan sebagai berikut progres pembinaan, progres laporan temuan. Temuan pertama sudah dilanjuti. Poin kedua sudah dilanjuti tapi belum selesai. Sampaikan seperti itu. Jadi kemudian tidak salah. Kalau kemudian tidak ada progres sama sekali, berarti itu juga catatan bagi kami seperti itu. Yang paling banyak Bapak Ibu, yang paling banyak ini adalah banyak koperasi-koperasi itu tidak sempat melaporkan hasil temuan itu Pak, progres temuan itu, pembenahan itu, seperti itu. Tapi harapan kami di sini tidak ada Pak, semua koper lah seperti itu. Meskipun itu tidak itu mungkin kurang sesuai dengan progres diharapkan. Meskipun 75 tidak apa pada kami. Karena ini nanti sebagai bekal kami untuk melihat tahun depan. Bagaimana dari temuan kemarin? Apakah sudah ditindaklanjuti? Sudah terpenuhi. Tapi kalau tidak sama sekali Pak, berarti temuan tahun ini tidak ada progres tindakan tahun depan, berarti nilainya adalah tidak terpenuhi, 0 nilainya itu. Mempengaruhi kinerja tahun depan. Dan apa sih manfaatnya PENKIS itu Pak? Pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan anggota, meningkatkan kepercayaan daripada pihak mitra koperasi. Itu paling penting, kepercayaan Pak. Dan kemudian adalah sebagai dasar penilaian kami untuk koperasi dari tahun ke tahun seperti itu. Yang penting kepercayaan Pak. Kalau sampai tidak percaya Pak, ya sudah. Kalau sampai pengurus sudah tidak dipercaya anggota, ya sudah. Berarti ada timbul permasalahan, berisiko. Terus Bapak Ibu yang hormati, nah ini Bapak Ibu, nah kita menginjak pada pedoman kerja kerja pemeriksaan koperasi sebagaimana Juknis tahun 2021 Bapak Ibu. Nah untuk terkait hal ini Bapak Ibu, untuk pedoman ini kami di sini ada beberapa 6 bab. Yang pertama adalah masalah pendahuluan, yang kedua adalah kerja kerja pemeriksaan koperasi, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat adalah pemeriksaan, yang keempat adalah pemeriksaan kisah oleh pengawas koperasi, yang keenam laporan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, pendahuluan. Ini adalah penyempurnaan daripada Permen 15 tahun 2012 menjadi Permen 09 tahun 2020. Dasar hukumnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyempurnaan mengenai teknis yang dulu melalui penelitian kesehatan sekarang menjadi pemeriksaan
kesehatan. Yang ketiga, outputnya adalah sehat, cukup sehat, bermanfaat dalam khusus. Itu adalah outputnya Bapak Ibu. Makanya di sini percuma kalau tidak ada outputnya. Kalau cuma dinilai cuma hanya tata kelola dan progres itu aja, dua aspek, tidak semuanya, kami tidak bisa memberikan nilai secara keseluruhan. Dan nilai itu harus secara keseluruhan. Tidak bisa satu dua aspek aja Pak. Dinas Koperasi akan memberikan output hasilnya kalau 4 aspek itu sudah dinilai. Bersama kepada bendahara kantor yang lain untuk memotongkan pinjamannya si A, kan gitu. Kita juga harus ngasih feed pada bendahara si A yang di UPD lain itu, kenapa dia kan memotongkan bantu kita. Terus begitu kita permohonan ini seperti itu. Kenapa seperti ini Bu? Saya pernah ngalami Bu. Pernah ngalami. Pinjamnya gede, nggak tahunya pindah. Punya pinjam di bank, pinjaman di koperasi, pindah dinas yang lain. Dinas saya motong lagi di sana. Dan saya dapat apa? Jadi potong koperasi yang baru itu, ya saya dapat apa? Ya sudah mau nggak mau saya harus minta dipotong sama bendahara itu. Tolong Bapak Ibu. Ini saran saya mungkin kalau ada koperasi yang secara kokar seperti ini mungkin loh ya. Mungkin pengurusnya mungkin ada dari unsur pengurus apa namanya yang masih aktif, dan juga mungkin ada pengurus yang sudah tidak aktif. Kalau memang ada anggota yang sudah lunas seperti ini, jadi saling menginformasikan. Tapi jujur aja, anggota KPRI tidak harus pegawai yang masih aktif. Bisa anggota yang sudah pernah mau silakan. Tapi di catatan bisa aja mungkin pengurusnya satu unsur pengurus yang sudah pensiun dan satu pengurus yang sudah masih aktif mau silakan. Itu hanya teknis saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang hormati, kemudian ini Bapak Ibu, kualitas penerapan manajemen risiko Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah identifikasi risiko. Paling banyak Bapak identifikasi permasalahan adalah risiko pinjaman tentang USP, jaminan, kemampuan, 5 tadi identifikasi. Dan sekian banyak itu siapa yang paling bermasalah? Paling bermasalah adalah terkait masalah analisa, terkait masalah kemampuan yang tidak ada. Kalau kemudian mau lelang barang jaminan, kalau jaminan sertifikat bahwa yang mau dibersangkut, apakah itu memang itu masih atas nama yang bersangkutan? Kalau atas nama orang lain susah, karena atas nama aset Bapak Ibu, jualan aset juga susah, karena apalagi aset juga ada minus yang susah ditanggung, makanya dulu ketentuan dalam Permen 08 itu kan ada apa namanya jaminan, kemudian terus apa lagi yang bisa lupa Permen 08 itu tentang jaminan itu ada pasal 5 pada dasar itu ada 4 pilihan, tang renteng, terus apa lagi itu judi, fidusia dan sebagainya, mau silakan. Tapi tolong masa jaminan Bapak Ibu tolong dicermati. Tapi kalau Bapak Ibu terima jaminan, tolong cara pengiman jaminan bagaimana? Jangan sampai lemah. Ada koperasi yang mungkin memberi pinjaman kemudian nggak tahu ribanya pindah kemana. Akhirnya kami anggotanya lapor, Pak, koperasi pindah kemana ini? Ternyata koperasi digabung dengan jadi yang lain seperti itu. Tolong Bapak Ibu ini jadi masalah. Kemudian terkait masalah mitigasi risiko, apa sih mitigasi itu Bapak Ibu? Mitigasi itu adalah mengurangi risiko itu aja guys. Nah, saya nggak ngomong saya mitigasi risiko itu tata cara mengurangi risiko gitu aja. Tata cara risiko berarti belum bermasalah Bapak Ibu. Berisiko tentu belum bermasalah. Dan kita harus ngomong risiko itu mengurangi risiko. Gimana caranya? Ya harus mentaati aturan internal koperasi. Kalau Bapak Ibu menyampaikan aturan ini tidak ada dasar hukumnya, berkaitan sama berisiko. Yang kebiasaan itu sama berisiko.
Makanya tolong tuangkan semua dalam aturan. Kenapa? Karena anggota dan pengurus itu adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum. Makanya koperasi adalah koperasi yang berbadan hukum. Nomor sekian. Kenapa badan hukum? Karena anggotanya bisa melakukan perbuatan hukum. Kenapa bisa melakukan hukum? Karena dia sudah punya KTP atau sudah pernah menikah. Kenapa ambil dasar adalah hukum privat koperasi? Karena ada perikatan antara lembaga koperasi dan anggotanya. Maka hukum privat berarti sifatnya hukum keperdataan. Makanya perjanjian, akad, kontrak sama, istilah itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Istilah perjanjian, kontrak, akad sama. Cuma beda nama. Ya benar perjanjian B, akad A beda, sama. Semua adalah keperdataan Bapak Ibu. Jadi di sini kalau ranahnya misalkan ada pinjaman, nggak bayar dan sebagainya, itu hukumnya kalau kemudian itu adalah bermain di hukum, itu adalah hukum privat, hukum perdata. Koperasi bisa menurut anggota dan anggota bisa pengurus hukum keperdataan seperti itu. Ini bukan hukum publik Bapak Ibu. Kalau hukum publik itu sifatnya adalah pidana. Dan di sini pinjam dan sebagainya itu hukum perdata. Karena ada kata seseorang dan seseorang. Jadi itu Pak, kenapa privat? Karena sifatnya perdata. Kemudian Bapak Ibu terkait masalah pemantauan evaluasi. Ini terkait pemantauan evaluasi Bapak Ibu, ini adalah diperlukan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil itu tetap dalam hal terkendali. Misalnya bermasalah Bapak Ibu sehingga sesuai aturan, tolong dikendalikan. Bahwa pinjaman si A ini tidak sesuai dengan aturan, tolong kendalikan. Jangan sampai kemudian nambah si A, si B, si C, dan si A ini tolong jangan sampai jadi masalah. Kan baru tahu Bapak Ibu, kira-kira sing pinjaman sing tidak sesuai dengan SOP baru tahu. Kenapa saya tahu Bapak Ibu? Saya pernah jadi pengurus Pak. Anggota saya Bapak Ibu, anggota saya itu dulu ya, saya masih di ujung kampung. Karyawannya ini adalah anggota saya, karyawan saya datang sama suaminya ke rumah, pinjam 50 juta, cuma selama 1 bulan. Dan dia tanggal 10 bulan depan mau dibayar, molor tanggal 12 apa enggak? Tunggu saya. Di selain saya harus memberikan pinjaman karena itu ada suaminya. Suami juga kenal saya juga pejabat pemerintah. Tapi di sisi lain saya langgar aturan. Kami sakulan ya Mas, sakulan bayar. Dua hal yang utama. Wis saya kasih pinjaman jajan dengan jasa sekian dan jasa Bu, dan jasa. Saya kan melanggar SOP saya. Rasanya berisiko Mas, gak tanggal 10 Mas loh, tanggal 15 Maret tahun ini. Sampai ini nggak kembali kan susah. Mas, tak bayar aku dulu Mas, sesuatu gulung membayar utang. Itulah Pak berisiko Pak. Bayangkan. Makanya Pak tolong jangan ketika bisa tidur Pak. Wes apa adanya aja. Cik tidur dengan nyenyak, dengan pengurus semua. Saya ngomong apa adanya Pak, karena saya juga jadi pelaku Pak. Pelaku bendara Pak ya. Makanya saya siwak latihan itu saya sampaikan bukan saya asal bicara tapi juga pengalaman saya. Hati-hati Pak. Terus kemudian ada lagi Pak, banyak Pak kasus seperti ini. Nah, kalau kemudian di sini terkait masalah pencegahan dan sebagainya, ya sudah kita kurang aja sih gitu, nggak mau lagi seperti itu. Kapok. Nih kena gitu Pak, wes kapok. Nggak mau berulang lagi. Meskipun kecil. Kalau ada yang pinjam lagi Pak, itu pun mungkin orang baru pinjam lagi. Mungkin saya akan memberikan, saya mulai pinjaman si A yang nggak dibutuh kepada si B.
hanya itu aja. Karena saya udah pinjam tapi butuh lagi nambah dulu untuk orang, tapi tambahnya kan saya itu masih ada kemampuan bayar. Tapi kena mutasi ya sudah, habis umat saya butuh dia. Tolong hati-hati Pak, yang negara itu fokus. Kemudian Bapak Ibu, nah terkait tugas pokoknya bagaimana? Pengawas jadi gampang Pak. Lihat aja Pak, asuransi AJB itu bagaimana? Rasur atau enggak? Kalau nggak rasur ada apa? Seperti itu. Tahu Pak, jadwal asuran, jadwalnya ada, tahu semua. Kalau secara sistem Pak sudah ada semua. Harapan kami tugas pengawas Pak, pengawas itu melihat asurannya aja dulu lah. Dari si A sampai si Z itu siapa yang belum bayar dan belum bayar itu aja sih paling gampang itu. Itu tugas rutin bulanan itu tahu seperti semuanya. Terus terkait masalah perlakuan pajak dan sebagainya atau nanti yang sekunder kalau yang primer koordinasi dengan pihak namanya sekundernya. Dan untuk masalah pajak Bapak Ibu itu kan 11% ya. Kan ada apa namanya terkait masalah apa sih pajak itu tax planning seperti itu. Kan Bapak bisa melakukan tax planning untuk pajak itu bagaimana? Sebenarnya itu tidak nakalnya itu, tapi memang sadar didukung tax planning itu. Bagaimana caranya? Ya, Bapak nanti kan kabarnya. Gitu. Saya nggak mau nyaring seperti ini karena bukan materinya Pak seperti itu. Tapi itu tidak nyalakan pajak Bapak Ibu. Intinya itu bahwa pajak koperasi itu bisa berkurang karena memang ada kepentingan untuk anggota itu aja paling penting. Misalnya adalah sekian. Kalau tadi sekian berarti kan anggota masih nyimpen di koperasi atas nama bersangkutan seperti itu. Terus seperti itu. Nanti bisa dibuat eksperimen seperti itu. Tapi saya nggak nyampe nanti karena udah mepet. Kemudian Bapak Ibu terkait masalah yang Bapak Ibu, nah ini ya terkait nilai risiko adalah untuk inherent itu adalah risiko pinjaman, kemudian atau risiko likuiditas. Kembali lagi Bapak Ibu, risiko pinjamannya bagaimana sih? Pinjaman yang tidak sesuai dengan SOP risiko aja. Risiko likuiditas sekarang terkait masalah kasnya sesuai nggak dengan aturan terkait jumlah kasnya dibanding dengan hutang lancarnya kan gitu. Makanya kalau semakin banyak pinjamannya, hutang jangka pendeknya, berarti kan harus ada ketentuan kas minimal berapa sebesar daripada sekian persen dari jumlah pinjaman itu, hutang itu. Apa mungkin 40% dari likuiditasnya atau bagaimana ditambah nanti sisanya adalah dari angsuran, 40% dari kasnya. Nanti kemudian sisanya itu adalah dari unsur angsuran, seperti itu. Yang penting pada saat itu bayar hutang ada kemampuan untuk bayar, seperti itu intinya. Itu ada risiko likuiditas, itu ada persusnya. Kalau yang tidak kalau yang melanggar persus likuiditas berarti adalah berisiko. Seharusnya kasnya adalah 40% dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek. Ternyata cuma ada 5%, berarti berisiko. Dan ini misalnya hari-hari jenengan mau bayar simpan hari dari mana? Kalau dalam temponya simpan jangka panjang dari mana? Kan gitu. Kalau simpan sekarang dari bank, paling banter sekian persen, paling yang diambil tiap bulan sekian persen, antara masih dari bulan masih sekian persen. Kan gitu. Dan ketentuan gini, kalau ada pengambilan di atas jumlah sekian, itu nanti tidak harus bayar sekarang, mungkin nunggu depan, kan bisa seperti itu. Misalkan pinjaman sekarang bisa diambil lancar antara 1 sampai 3 juta. Di atas itu nunggu sampai minggu berikutnya, karena itu menjaga likuiditas. Pak, saya mau ngambil semuanya Pak, pindah 4 juta. Pak, nunggu Pak, minggu depan. Sani berapa? Sani di Rebu, berarti minggu Rebu malih Pak. Tapi kalau disampaikan pada anggota Pak, semua yang aturan itu, anggota akan tahu kebutuhan saya Rebu minggu depan, saya akan ajukan sekarang. Kan gitu. Jadi ada aturan bakunya Pak. Jadi
dia nggak salah, anggota nggak salah. Itu Tuhan dalam peraturan kita sendiri ada Pak. Dan kemudian Pak, terkait masalah resiko kualitas tadi disampaikan, resiko operasional, reputasi. Resiko reputasi gini loh Pak. Kalau sampai kemudian ini ada kabar buruk bahwa koperasi ini ada dilaporkan kepada dinas atau koperasi itu dalam rapat anggota itu tidak ada titik temu dan sebagainya, kan berarti koperasi jelek. Begitu aja sebenarnya. Reputasi apa namanya? Resiko reputasi. Buatnya menilai belum ini kan nanti kalau berjalan diterima dengan catatan itu habis ini banyak itu berarti reputasi jelek. Kecuali kok nanti di sini adalah apa namanya mengumpulkan dan mengesahkan ini mengumpulkan dan mengesahkan tapi dengan catatan untuk poin ini belum diterima berarti itu sebenarnya jelek kan gitu. Berarti dalam pertanyaan adalah kan gitu. Atau mungkin berkasus berperkara berarti itu misalnya jelek. Tapi kami secara fakta hukum adalah terkait hasil berita acara itu karena telah diterima dan berdasarkan satu tidak ada catatan. Kalau ada catatan pasal mana ini? Kayak pernah datang ke koperasi di sini di Pasuruan ini ya. Mulai jam 3 sore KKT Pak ya. Ya sudah. Mulai jam 3 sebentar. Ini KKT Kopkar di Pasuruan ya jelasnya. Jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kopkar itu Pak. Kopkar itu. Macam-macam, saya nggak tahu, saya nggak nyampaikan masalah itu. Sampai intervensi di operasi kemudian apa yang udah berkali-kali. Apakah sampai karyawan keluar satu-satu? Pak yang pulang gimana Pak? Sudah dianggap suaranya ada di sini. Karena Pak, karena misalnya dia pulang di awal. Yang penting daftar hadir itu ada. Pulang sampai kemudian sampai jam 11 Pak sudah malam Pak. Tolong pilihan besok apa putusan sekarang. Akhirnya putusan dari catatan satu poin yang ini aja yang diputuskan. Cuma satu poin bahas dari mulai maghrib sampai 11 malam si ACB ini pengurusan anggota satu poin. Wes putusan dengan satu poin ini tidak terima, wes itu aja wes. Kalau sampai ini nggak diterima semuanya, berarti pembukuan koperasi besok pagi tidak bisa melaksanakan pelayanan pada anggota baik siman maupun pinjaman maupun pertokohan nggak boleh jalan karena dia nggak bisa disahkan nih dua ini masa 23 mau diteruskan usahanya stop gimana Pak? Diterima dengan catatan poin ini jangan dulu saya nggak mau publikasikan ada Pak masih bawa di balik pasukan kan Pak nilai-nilai sekarang nah, kira-kira sama-sama dulu. Ini kebetulan kita skala provinsi. Maka di sini penting Bapak Ibu. Nah, regulasi jelek sudah nggak apa-apa. Pesan saya Bapak Ibu ya, pesan saya tolong ya kalau nanti ada suatu hal kalau bisa WA atau WA saya dari saya beri apa namanya selama itu kalian bukan aja. Yang kedua Bapak Ibu besok ya besok kita akan berpraktek Bapak Ibu tolong besok Ibu Bapak bisa bawa laptop ya laptop dan sebagainya dan kita pas tuntas satu persatu Bapak Ibu poin ini saya bacakan apakah Bapak Ibu ada form pengajuan ada anggota dia terpenuhi ada Pak tapi tidak terpenuhi gitu aja tapi aku nggak terpenuhi yang penting mana buktinya ini karena kami nggak mungkin membawa bukti masing-masing ini panjangan aja ya tidak terpenuhi apakah anggota sudah masuk daftar anggota tidak terpenuhi nggak apa-apa sudah Pak tapi bisa nanti besok Pak ya selesai tolong nggak saya pada bolafnya nanti akan direkam bolafnya oh ternyata kondisi seperti ini terus seperti itu kita belajar dulu Pak
belajar daripada diri panjenengan sendiri. Janganlah takut untuk belajar seperti itu, apa adanya. Jangan berpura-pura menjadi kejadian. Bapak nggak mungkin bertopeng-topeng ria selamanya. Pasti suatu saat topeng dilepas, ketahuan bilang aslinya. Bisa penting apa adanya, jujur pulas, yang ditanya risiko dosa, risiko aja. Saya kira Bapak terima kasih. Nanti kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti masalah mati nanti bisa di mana bisa ya. Semuanya sudah saya jawab. Mau besok mau ngopi flashdisk monggo, besok itu aja. Kalau mau ya persis banyak gitu. Wes mending bawa flashdisk atau bagaimana? Kopinya semuanya karena apa? Karena ada contoh berita